Oke, ini suara saya terdengar cukup jelas? Jelas, Bu. Oke, terima kasih konfirmasinya. Untuk terkait UTS dari yang sudah saya periksa sih sepertinya nilainya cukup bagus ya. Maksudnya nggak nggak di bawah 60 gitu. Rata-rata sudah cukup baik nilainya, tapi kalau masih ada yang merasa, aduh kayaknya jawaban saya kurang tepat nih, atau gimana gitu ya, kurang pede, boleh mengerjakan ulang mungkin tugasnya ya, mengerjakan ulang UTS-nya sebagai perbaikan gitu nanti. Kalau diperlukan mungkin saya akan buka lagi Google Form yang dulu dipakai untuk UTS, tapi sekarang bisa dipakai untuk pengumpulan jawaban remedial. Tapi mungkin itu tidak wajib untuk dilakukan ya. Jadi yang merasa perlu aja untuk mendapatkan remedial. Jangan lupa juga udah ada yang dapat bonus-bonus poin waktu pertemuan sebelum UTS ya. Itu nanti masih akan ditambahkan juga ke nilai UTS-nya. Tuh. Oke. Ini siapa ya yang masih connecting to audio dari tadi? Oh, ini. Oke. Mari kita lanjutkan dulu saja ya ke materi hari ini. Nah, waktu sampai UTS kemarin kita udah bahas apa aja ya? Kita bahas tentang sistem persamaan linier, kemudian kita juga sudah membahas hubungan sistem persamaan linier dengan matriks, terus pada matriks juga kita sudah melakukan beberapa macam operasi ya. Yang paling mendasar adalah operasi baris elementer, kemudian dengan menggunakan operasi baris elementer tersebut, kita bisa pakai untuk menghitung inverse, ya, inverse matriks, kemudian dihubungkan juga dengan matriks elementer yang sama-sama juga bisa dipakai untuk menghitung inverse. Kemudian apalagi ada operasi lainnya seperti operasi transpos, kemudian perkalian, penjumlahan, dan lain-lain. Kita juga sudah berbicara tentang solusi dari sistem persamaan linier, bahwa sistem persamaan linier secara umum tidak selalu memiliki solusi ya. Yang memiliki solusi kita sebut sebagai SPL yang konsisten. Kemungkinannya hanya ada dua, yaitu yang pertama solusinya tunggal, yang kedua solusinya banyak, tapi banyaknya itu tak hingga banyaknya ya solusinya. Nah, kalau yang tidak punya solusi kita sebut SPL yang tidak konsisten. Tapi pada SPL khusus yang bentuknya SPL homogen ini selalu konsisten, hanya saja yang nanti perlu kita periksa adalah apakah solusinya hanya solusi trivial atau yang isinya itu X1, X2, X3-nya semua bernilai 0, atau dia juga memiliki solusi tak trivial yang tak hingga banyaknya. Gitu ya. Tak trivial gimana? Berarti ada setidaknya ada salah satu variabel yang mungkin nilainya tidak 0. Gitu ya. Nah, mungkin waktu SMA dulu, Anda pernah mempelajari bahwa untuk mendapatkan inverse dari suatu matriks yang ukurannya 2x2, itu kan caranya tidak dengan melakukan OBE ya. Kemudian kita buat sampai dia ekivalen baris dengan matriks identitas, selanjutnya mungkin menggunakan matriks elementer gitu ya, di matriks elementernya dan dikalikan matriks elementer sesuai dengan langkah OB yang sudah dilakukan. Nggak seperti itu mungkin ya cara mencari inverse-nya. Tapi untuk matriks 2x2 yang unsurnya adalah A, B, C, dan D, saya sambil share screen aja ya. Mungkin agak susah membayangkan kalau saya hanya bicara. Bukan ini yang mau saya share, yang mana? Oke, ini tampilannya sudah berubah? Sudah. Saya nge-share apa ya yang tampil? Blackboard? Iya. Ya, oke. Nah, ya mungkin waktu SMA pada saat kita punya sebuah matriks yang unsur-unsurnya adalah A, B, C, D gitu ya.
kita bisa menghitung inverse-nya dengan cara menggunakan rumus 1 dibagi AD min BC dikalikan dengan DA min B min C. Ya enggak? Nah, terus yang AD min BC-nya ini kita sebut sebagai determinan dari matriks A, kemudian D min B min C dan A-nya ini disebut sebagai adjoint dari A. Gitu. Nah, kalau yang 3 kali 3 gimana ya mencarinya? Ada yang masih ingat? Mencari inverse matriks 3 kali 3 gimana ya? Pernah mempelajari nggak? Kalau determinannya sih saya yakin udah pernah belajar. Pada saat kita punya matriks A-nya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, biasanya mencari determinannya itu menggunakan cara sarus ya. Yang diulang 2 kolom pertamanya di belakang. Terus diapakan? Seperti dikali tapi menyilang ya. Yang ke arah kanan ini nanti tandanya positif. Kalau yang ke arah kiri nanti tandanya negatif. Ya, itu dijumlahkan kan ya. Jadi nanti menjadi, ya tulis sendiri. Aduh, males banget ya. AEI ditambah BFG ditambah CDH terus salah pencet. Terus dikurangi dengan CEG, kurangi AFH, kurangi BDI. Itu kan ya, ini determinan matriks A. Cuma saya lupa, waktu SMA udah ada rumus inverse buat matriks 3 kali 3 nggak ya? Ada yang masih ingat? Masa SMA saya udah kelamaan soalnya, jadi saya udah nggak ingat. Gimana? Ada yang pernah mempelajari bagaimana mencari inverse matriks 3 kali 3? Oke, ini Bisa jawab, Ibu. Oh iya, silakan. Kalau di SMA saya mah dulu tuh cuma secara umum nentuin matriksnya, nentuin inverse-nya kayak yang lah dua gitu. Nah, terus nanti tuh ditentuin si itunya tuh masuk ke matriks mana, matriks singular atau tak, yang nah singular itu doang. Oh gitu, jadi hanya sampai menentukan apakah matriksnya singular atau tak singular dari determinannya mungkin ya. Ya. Oke, terima kasih. Tapi cara untuk mencari inverse-nya sendiri tidak dibahas ya. Baik. Nah, kenapa ya dulu tidak dibahas? Karena memang untuk mencari, memang secara umum rumus untuk mencari inverse itu sederhana sih ya. Jadi A-nya sama, A inverse-nya sama dengan 1 dibagi determinan A dikalikan dengan adjoint dari A. Gitu. Tentu asalkan determinan A-nya ini tidak boleh 0 gitu ya. Nah, yang jadi masalah adalah menentukan adjoint A-nya ini mungkin tidak sesederhana
menentukan adjoint A yang ukurannya hanya 2x2. Kalau 3x3, 4x4 ini menjadi cukup rumit untuk mencari adjointnya ini. Begitu juga mencari determinannya, kalau untuk 4x4, 5x5, dan seterusnya, tidak bisa dengan cara sarus seperti ini. Gitu. Ada cara lain, mungkin udah pernah mempelajari juga ya, yang namanya cara kofaktor, gitu, untuk mencari determinan. Nah, untuk pembahasan kofaktor itu kita akan lakukan, saya lupa minggu depan atau minggu depannya lagi ya. Nah, tapi untuk yang sekarang kita bahas dulu sebetulnya apa sih determinan dari suatu matriks. Kenapa rumusnya bisa kayak gini ya? Kalau pakai cara sarus tuh boleh dilakukan untuk yang 3x3, tapi nggak boleh untuk yang 4x4 dan 5x5. Caranya akan berbeda. Ya. Nah, kita akan lihat determinan itu apa. Oke, ya. Nah, untuk apa sih kita menghitung determinan dari suatu matriks? Ya, jadi determinan itu adalah salah satu properti matriks yang sangat penting. Kenapa? Karena dia mengkonversi dari suatu matriks menjadi suatu bilangan real atau bilangan kompleks, gitu ya. Jadi yang tadinya bentuknya matriks ke dalam bentuk skalar. Gitu. Dan itu skalarnya ini nanti ada karakteristik tertentu dari matriks yang tetap diawetkan terhadap si skalarnya itu. Jadi suatu bentuk pemetaan dari matriks menjadi skalar. Gitu. Nah, determinan dari suatu matriks ini kita gunakan umumnya untuk memeriksa apakah suatu matriks persegi ini memiliki inverse atau tidak. Gitu ya. Kemudian, apakah suatu persamaan homogen ini nanti memiliki solusi yang tak trivial atau tidak? Lebih jauh lagi ya, nanti kita bisa lihat apakah solusi SPL-nya secara umum itu tunggal atau tidak ada gitu ya, atau nanti akan punya solusi banyak. Gitu. Nah, jadi memang si determinan ini memiliki hubungan yang cukup erat dengan pencarian solusi dari sistem persamaan linier. Hanya saja ini berlaku untuk sistem persamaan linier yang memang banyak persamaan dan banyak variabelnya itu sama. Jadi saat dikonversikan ke dalam matriks koefisien, ukurannya adalah n kali n. Gitu. Nanti lebih jauh lagi ya dengan hubungannya ke persamaan homogen, kita akan pelajari juga bagaimana determinan ini nanti bisa dipakai untuk menghitung nilai eigen dari suatu matriks. Nilai eigen kita bahas di ALE 2 ya. Oke. Selanjutnya, nah tapi sebelum kita bahas tentang determinan, ternyata determinan ini juga berkaitan erat dengan permutasi. Ya, untuk mendefinisikan determinan, kita perlu tahu dulu tentang permutasi. Apa itu permutasi? Jadi pada saat kita punya suatu himpunan, ya himpunan di sini kita berbicaranya himpunan bilangan bulat aja ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke n buah bilangan bulat. Nah, n buah bilangan bulat ini kita bisa susun ulang urutannya, sehingga ya banyak unsurnya mah tetap gitu ya. Cuma urutannya mungkin berbeda-beda. Nah, terus umumnya sih yang kita ingin tahu ada berapa banyak cara untuk menyusun ulang angka-angka 1, 2, 3 sampai dengan n. Secara umum ya permutasi dari himpunan bilangan 1 sampai n ini bisa kita pandang sebagai pemetaan satu-satu dari himpunan S ke dirinya sendiri. Mungkin waktu di SMA udah langsung ke aplikasinya. Misalnya kalau biasanya apa sih pakainya? Biasanya kalau misalnya ada 5 buah kursi, terus ada 5 orang
yang mau duduk di situ, ada berapa cara untuk menyusunnya, menyusun posisi duduk orang-orang itu ya. Itu nanti akan menjadi permutasi. Beda dengan kombinasi ya, kalau kombinasi itu tidak harus semua unsurnya dipakai kan ya. Maksudnya dari ada 5 itu, kalau permutasi kan dari ada 5 nanti harus ditempatkan ke 5 tempat yang berbeda-beda juga gitu. Tapi kalau kombinasi, misalnya dari 5 yang ada hanya diambil misalnya 2 atau 1 atau 3. Jadi tidak harus kelimanya dipakai semua. Mungkin lebih lanjut nanti pelajaran itu di matematika diskrit mungkin ya. Nah, contoh dari permutasi seperti apa ya? Misalnya kita punya S-nya adalah 1, 2, 3, 4. Jadi hanya ada 4 unsur, 1 sampai 4. Terus kita mau susun ulang unsur-unsurnya menjadi 4, 3, 1, 2. Kalau yang standar kan 1, 2, 3, 4. Aduh, maaf nge-lag. Ini permutasi yang standar ya. Berarti ini mah kita punya pemetaannya F1-nya dipetakan ke 1, F2-nya dipetakan ke 2, F3-nya dipetakan ke 3, F4-nya dipetakan ke 4. Gitu. Kalau misalnya kita punya permutasi lain 4, 3, 1, 2, berarti 1-nya dipetakan ke 4, 2-nya dipetakan ke 3, 3-nya dipetakan ke 1, 4-nya dipetakan ke 2. Tuh ya. Jadi ini pemetaannya satu-satu. Jadi tidak ada 2 buah unsur yang berbeda dipetakan ke satu nilai yang sama, dan juga sebaliknya setiap satu unsur dipetakan ke satu unsur yang berbeda dengan hasil pemetaan unsur yang lain. Itu pada juga ya, satu-satu dan pada, karena semua unsur di hasilnya ini ada pasangannya yang ada pasangan yang nantinya dipetakan ke unsur tersebut. Contoh lain ya, pokoknya kita menyusun aja sih 1, 2, 3, 4 ini dengan urutan yang berbeda-beda. Bisa aja misalnya 3, 2, 4, 1. Ya, berarti kalau seperti ini pemetaannya F1 dipetakan ke 3, F2 dipetakan ke 2, F3 dipetakan ke 4, dan F1 dipetakan F4 dipetakan ke 1. Gitu ya. Jadi ini hanya masalah penyusunan ulang. Nah, tadi seperti yang sudah saya sebutkan, biasanya sih di dalam masalah permutasi yang kita ingin tahu ada berapa banyak permutasi yang mungkin dibuat. Cara untuk menghitungnya, ya kalau seperti tadi ya, misalnya kita punya 1, 2, 3, 4. Maka untuk menempatkan ke posisi yang pertama, ini kan ada 4 kemungkinan ya. Kita mau tempatkan bilangan-bilangan yang berbeda ke 4 buah tempat, tidak boleh ada yang sama. Nah, untuk katakanlah ini kursi yang pertama, berarti kan ada 4 kemungkinan ya, bisa yang mana aja yang kita tempatkan di sini. Jadi di sini ada 4 kemungkinan. Terus, karena yang salah satu dari bilangan ini sudah dipakai di kursi pertama, maka di kursi kedua kita bisa memilih salah satu dari 3. Itu ya, yang mana aja yang bisa kita pilih. Di sini ada 3 kemungkinan. Kemudian pada kursi berikutnya, karena sudah ada 2 bilangan yang diambil, tersisa 2 buah bilangan lagi, sehingga hanya ada 2 kemungkinan, dan di kursi yang terakhir ya pasti udah tinggal sisa 1 bilangan lagi yang bisa ditempatkan, nggak ada kemungkinan lain. Gitu. Sehingga kalau kita punya S-nya adalah 1, 2, 3, 4, jumlah permutasi yang mungkin adalah 4 dikalikan 3 kalikan 2 kalikan 1. Ya. Sehingga nanti ini ada 4 faktorial. Mungkin yang
Untuk contoh yang lebih mudah, kalau misalnya hanya ada 2 gitu ya, kita punya A dan B unsurnya. Kita tempatkan ke 2 buah kursi. Jadi urutannya kan ada 2 ya, yang mungkin yang pertama apakah A dulu atau B dulu. Gitu. Kemudian nanti dari sini yang mungkin hanya ada B, yang di sini yang mungkin hanya ada A. Sehingga permutasinya adalah AB dan BA. Kalau 3 gimana? Misalnya sekarang kita punya S-nya adalah ABC, maka dari 3 kemungkinan ini, kalau kursi pertamanya sudah ditempati oleh A, kursi kedua yang mungkin kan menempati hanya B dan C. Kalau A dan B sudah dipakai, berarti yang tersisa hanya C. Kalau A dan C sudah dipakai, berarti kursi ketiga hanya ada yang B. Untuk B, kalau kursi pertama ditempati B, kursi kedua hanya mungkin ditempati oleh A dan C. Nanti ini, kenapa saya kasihnya 2 itu harusnya? Nah, kalau B dan A sudah dipakai, yang tersisa C, B dan C sudah terpakai, yang tersisa A. Kalau C-nya sudah menempati kursi pertama, berarti yang tersisa adalah A dan B kemungkinannya. Kalau C dan A sudah dipakai, yang tersisa B, C dan B sudah terpakai, yang tersisa A. Jadi untuk permutasi dengan S-nya 1, 2, 3, ya unsurnya kemungkinannya ada apa aja? ABC, ACB, BAC, BCA, dan ada 2. CAB, dibalik saya nulisnya, CBA. Ya, tapi pada prinsipnya ini ada sebanyak 3 kali 2 kali 1. Jadi hasilnya 6. Kalau yang ini sih adanya 2 kali 1. Jadinya 2. Gitu ya. Ini banyaknya permutasi yang mungkin dibuat adalah sebanyak n faktorial. Kalau unsur S-nya ada sebanyak n. Dan himpunan dari semua permutasi S ini dinotasikan dengan Sn. Oke. Nah, selain banyaknya permutasi, kita juga, ini tadi kita sudah lihat ya, himpunan S1, 2, 3 punya 3 faktorial, yaitu 6 anggota permutasi. Tadi saya pakai ABC, yang ini diganti jadi 1, 2, 3. Terus kalau cuma ada 1 gimana? Ya udah, anggota permutasinya cuma 1, nggak ada anggota lain ya. Selain banyaknya permutasi, kita juga perlu mengetahui di sini yang namanya inversi. Kenapa? Karena nanti kenapa yang di cara sarus itu ada yang harus dikalikan tanda plus, yang ada yang harus dikalikan tanda minus. Nah, itu tuh munculnya dari inversi. Inversi itu apa? Inversi itu kita melihat apakah ada bilangan yang lebih besar yang mendahului bilangan yang lebih kecil. Gitu. Kalau banyaknya inversinya ganjil, itu kita sebut permutasinya permutasi ganjil. Tapi kalau inversinya ada sebanyak genap, gitu ya, maka kita katakan permutasi yang genap. Gitu. Ya, jadi kalau n-nya ada lebih besar daripada 2, lebih besar atau sama dengan 2, nanti Sn-nya, himpunan permutasinya akan memiliki n faktorial dibagi 2 permutasi genap dan n faktorial bagi 2 permutasi ganjil. Kalau untuk 1 nggak bisa ya dibagi 2. Kenapa? Karena ya cuma ada 1. Dia tidak punya inversi. Oh ya, yang tidak punya inversi biasanya yang tidak ada inversi kita sebut sebagai permutasi genap. Artinya apa? Jika kita punya S-nya adalah 1, 2, 3, 4, ya, yang
tidak ada inversi, itu kan bentuknya 1, 2, 3, 4. Jadi tidak ada bilangan lebih besar yang mendahului bilangan yang lebih kecil. Gitu. Ini sesuai urutannya. Kita katakan yang ini, aduh kenapa kok tremor. Ini tidak punya inversi. Nah, kalau tidak punya inversi, jadi 1, 2, 3, 4, ini kita sebut sebagai permutasi genap. Contohnya yang inversi ganjil gimana? Kita tukar aja salah satu. 1, 2, 4, 3. Nah, di sini kita lihat ada urutan yang tertukar ya. 4-nya mendahului 3. Berarti ini kita katakan punya satu inversi. Ada lagi enggak yang mendahului? Enggak ya? Enggak ada bilangan yang lebih besar lagi mendahului bilangan lebih kecil kan? Kita katakan ini hanya punya satu inversi. Jadi 1, 2, 4, 3 ini kita sebut sebagai permutasi ganjil. Gitu. Kita coba lagi ya. Sampai sini bisa dipahami nggak? Insya Allah bisa, Ibu. Oke, yang lain saya anggap terwakili. Nah, sekarang gimana kalau kita buat seperti ini? 1, 4, 2, 3. Ya, kita lihat ada apa aja ini inversinya. Nah, ternyata di sini kita punya 4-nya mendahului 2. Padahal 4 itu lebih besar daripada 2. Terus ada lagi nggak? Oh, ternyata selain mendahului 2, 4 juga mendahului 3. Ya, ada lagi? Nggak ada ya. Kalau 2 di depan 3, betul. Kenapa? Karena 2-nya lebih kecil daripada 3. 1 di depan 4, betul. 1 di depan 2, betul. 1 di depan 3 juga betul. Yang jadi masalah adalah 4-nya. Di sini 4 mendahului 2, dan 4-nya mendahului 3. Berarti 1, 4, 2, 3 ini punya 2 inversi. 2 itu bilangan genap ya. Jadi kita katakan 1, 4, 2, 3 adalah permutasi genap. Gitu. Nah, jadi kita lihat posisinya mana bilangan yang lebih besar mendahului bilangan lebih kecil gitu ya. Harusnya bilangan yang lebih kecil berada di depan bilangan yang lebih besar. Kita hitung ada berapa banyak bilangan yang seperti itu. Nanti itu setelah diketahui berapa banyak, itu kita cek apakah ganjil atau genap banyaknya. Ya, kita lihat lagi contoh berikutnya. Nah, gimana kalau hanya ada 1 ya? Kan S1 tadi cuma ada 1 permutasinya. Ya, berarti kan nggak mungkin ada inversinya, nggak ada bilangan yang lebih besar ya. Hanya ada 1 bilangan saja, maka kita katakan tidak punya inversi dan dia merupakan permutasi yang genap. Gitu. Kemudian tadi mana ya? Ya, ini ada contoh lain 4, 3, 1, 2. 4, 3, 1, 2. Nah, ini kita lihat kalau 4, 3, 1, 2 harusnya kan 4 itu di paling belakang ya, karena di antara 1, 2, 3, dan 4, 4 itu yang paling besar. Jadi ini dari 4-nya aja, mungkin ada 3 gitu ya inversinya.
dia mendahului 3, 4-nya juga mendahului 1, 4-nya juga mendahului 2. Kemudian 3, 1, dan 2 mana yang lebih besar? 3 ya, 3 yang paling besar. Jadi harusnya 3 ini berada di belakang 1 dan 2. Berarti di sini bentuk inversi juga. 3-nya mendahului 1, dan 3-nya juga mendahului 2. Nah, bagaimana antara 1 dan 2? Oh, kalau ini sih udah sesuai. Kenapa? Karena 1-nya berada di depan 2. Nah, dari sini ada berapa banyak inversinya? Ada 5 ya. Punya 5 inversi. Berarti kalau 5 itu ganjil apa genap? Kok 3 lagi? Nah, ganjil ya. Maka 4, 3, 1, 2 adalah permutasi ganjil. Ya Allah, tulisan T-nya. Itu ini ada keterangannya juga di sini ya. Nah, bagaimana dengan semua permutasi yang ada di himpunan 1, 2, 3? S3 ya, 1, 2, 3 unsurnya. Nah, kita kan ada 6 buah permutasi, yaitu 1, 2, 3. Ini mah tidak ada inversinya ya, karena 1 di depan 2 betul, 1 di depan 3 betul, 2 di depan 3 juga betul. Jadi ini tidak punya inversi. Kalau tidak punya inversi, artinya apa? Permutasinya genap ya. Kemudian, ini urutannya gimana? 1, 3, 2 tukar 1. Tukar 2 angka yang ada di paling belakang. Inversinya ada berapa? Ada 1 ya. Di sini 3 mendahului 2. Berarti ini cuma punya 1 inversi. Ganjil genap? Ganjil. Terus sekarang kita tukar 2 dan 1-nya. 2, 1, 3. Inversinya ada berapa? Mana di sini yang tidak tepat urutannya? Di sini 2 ya. 2 mendahului 1. 1 mendahului 3. Oke, nggak apa-apa karena 1 lebih kecil dari 3. 2 mendahului 3. Nggak apa-apa juga. Itu bukan inversi karena 2 lebih kecil daripada 3. Ini juga sama, 1 inversi. Dan berarti permutasinya ganjil. Kalau 2, 3, 1, nah 2, 3, 1 ada apa aja nih? Aduh, ini tabletnya kadang nge-lag. Ada apa aja ini? Oke, kita lihat 2 mendahului 3, nggak masalah ya. 2-nya lebih kecil daripada 3. Tapi di sini kita punya 2-nya mendahului 1. Aduh. Ini teh tulisan udah jelek tambah jelek karena nge-lag. Ya. 2-nya mendahului 1. Terus apa lagi? 3-nya juga mendahului 1. Nah, berarti kita punya apa? 2 inversi. Dan permutasinya genap. Apalagi 3, 1, 2. Ada berapa inversinya? Kita lihat 3 mendahului 1. Aduhnya tulisan. Terus, 3 juga mendahului 2. Ya. 1 mendahului 2 tidak masalah, bukan inversi. Oke, di sini inversinya ada 2.
genap juga. Sudah ada 5, tinggal satu lagi ya yang belum. 3, 2, 1 sekarang. 3, 2, 1 inversinya apa aja? Oke, 3-nya di depan 2. 3-nya juga di depan 1. Apalagi ini 2-nya juga di depan 1 ya. Berarti kita punya di sini 3 inversi. Berarti permutasinya ganjil. Tuh. Mudah-mudahan bisa ya menentukan mana yang ganjil, mana yang genap. Sampai di sini ada yang bingung nggak? Bisa dipahami? Insya Allah. Insya Allah, Bu. Oke, aman ya. Kita akan lihat lagi. Kenapa sih kita mesti repot-repot dulu cari permutasi, cari inversi, nentuin ganjil genap, nyari dulu gitu ya, berapa banyak ini permutasinya. Karena determinan matriks ini definisinya adalah kalau kita punya suatu matriks persegi, ingat ya, jadi determinan itu hanya bisa kita hitung untuk matriks yang persegi. Kalau matriksnya tidak persegi, kita nggak bisa hitung determinannya. Oke, pencet. Tolong diingat-ingat yang ini, bahwa matriksnya harus ukuran N kali N. Nah, determinan sendiri biasanya kita tuliskan sebagai dengan tulisan det dalam kurung nama matriksnya, atau pakai tanda mutlak dari matriksnya. Gitu ya. Kan kalau biasa kita menuliskan matriks pakai kurung siku, di beberapa literatur kalau sekarang ada juga yang pakai kurung biasa, ya, kurung yang melengkung. Nah, kalau maksudnya determinan, bentuk kurung siku atau kurung biasanya itu digantikan dengan seperti tanda mutlak gitu ya, garis biasa. Nah, definisi determinan sendiri merupakan sigma dari plus minus A1J, 1A2J, 2 dan seterusnya sampai ANJN. Penjumlahannya ini dilakukan terhadap seluruh permutasi dari J1, J2, Jn. Gitu ya. Jadi kalau misalnya matriksnya ukuran 3 kali 3, permutasinya berarti kan ada 3 kali 2 kali 1, ada 6. Oke, saya sambil coret-coret nih. Jadi kalau N-nya sama dengan 3, berarti kan kita hitung S-nya ini ada 1, 2, 3. Banyaknya permutasi X ada 3 faktorial ya. 3 kali 2 kali 1 berarti 6 permutasi. Nah, terus berarti nanti determinan A-nya ini adalah sigma 1 sampai 6. Gitu. Akan ada 6 suku. Dengan tandanya seperti apa? Nah, seluruh permutasi J1, J2, Jn dari himpunan S1, 2 sampai N. Jadi selain kita menghitung ada berapa permutasinya, kita juga harus mendaftarkan ada apa aja ini permutasinya. Berarti kalau yang tadi kan permutasinya ada apa aja? 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Ya. Nah, nanti bentuknya seperti ini, plus minus dari A1J1, A2, satunya kemana? J2 sampai ANJN. Tadi kan N-nya udah 3 ya, maaf lupa. Terus dulu. A3, J3. Nah, J1, J2, J3-nya apa aja? Ini loh, nanti kita gantikan J1, J2, J3-nya dengan 123, 132, 213, dan seterusnya.
Nah, bagaimana dengan tanda positif negatifnya? Tanda positifnya ini kalau permutasinya genap, dan negatifnya kalau permutasinya ganjil. Gitu. Jadi gimana? Bingung nggak? Nah, mari kita lihat ya. Mungkin kita coba yang 2x2 dulu aja deh. Tadi rumusnya apa? Determinan A sama dengan sigma dari plus minus A1 J1, maaf, J-nya indeks ya, A1 J1, A2 J2, AN JN. J1 sampai JN ini permutasi dari SN. Terus apalagi tanda positif kalau permutasi genap. Dan tanda negatif kalau permutasi ganjil. Kenapa rumusnya kayak gini? Saya juga nggak tahu ya, silahkan tanyakan kepada orang yang menemukan rumus determinan dari matriks. Saya belum pernah cari tahu juga ya, siapa yang pertama kali mencetuskan determinan. Anyway, kalau kita punya A-nya 4 kali 4, 2 kali 2 dulu lah ya. A1, 1, A1, 2, A2, 1, A2, 2. Nah, di sini kita punya N-nya adalah 2, berarti S-nya adalah 1 dan 2. Permutasinya apa aja ya? Permutasinya cuma ada 2 kan? Kok 2? Betul, hanya ada 2 ya. 1, 2, dan 2, 1. Yang ini genap, karena tidak ada inversi. Yang ini ganjil, karena inversinya 1, 2 ada di depan 1. Sampai sini oke? Oke lah ya. Nah, berarti rumus determinan dari A adalah yang suku pertamanya A11, A12, salah, A11, A22. Dari mana? Oke, supaya nggak bingung, saya tuliskan dulu indeks pertamanya A1, A2. Nanti ditambah A1, A2. Indeksnya kita sesuaikan dengan permutasinya. Yang pertama, J1-nya berarti 1, J2-nya adalah 2. Jadi kita tempelkan ini 1, ini 2. Karena permutasinya 1, 2. Positif, negatif, karena ini genap, berarti tandanya plus. Sekarang, suku yang kedua, permutasinya kan 2, 1. Berarti indeksnya kita tambahkan di sini 2, dan ini 1. Positif, negatif, karena ganjil, maka kita berikan tanda negatif. Itu. Jadi determinan A kalau 2 kali 2 adalah A11, A22 dikurangi A12, A21. Makanya, karena bentuknya seperti ini, orang lebih mudah menghafalkan pada saat kita punya A11, A12, A21, A22. Oh, oke, kalau gitu kali silang aja gitu ya, tapi yang ke kanan tandanya positif, nanti yang ke kiri tandanya kasih negatif. Sehingga menjadi A11, A22 dikurangi A12, A21. Kebayang? Mungkin kurang seru ya kalau yang 2 kali 2. Nah, gimana kalau yang 3 kali 3? Yang 3 kali 3, kalau yang 3 kali 3, berarti kan kita punya A-nya apa? A11, A12, A13.
A21, A22, A23, dan A31, A32, A33. Ini apa yang ketinggalan? Angka 3-nya, angka 2-nya yang di atas. Ini penghapusnya ukurannya gede banget. Oke. Aduh, kepencet apa? A23. Nah, kita lihat pada saat kita punya matriksnya 3 kali 3, berarti N-nya kan 3 ya. Kalau N-nya 3, S-nya berarti 1, 2, 3. Permutasinya ada berapa? Permutasinya akan ada 6 ya. Banyaknya permutasi, berarti banyaknya suku di dalam determinan akan ada 3 faktorial, yaitu 6. Kita tuliskan juga permutasi S-nya apa aja, yaitu 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, apa lagi tadi? 3, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Nah, kita langsung tandai aja ya mana yang permutasi genap dan ganjil. Yang ini genap, ya saya beri tanda positif. Yang ini ganjil, ya saya beri tanda negatif. Yang ini genap ganjil, 2, 1, 3. 2 mendahului 1. Aja kan ya, berarti ini ganjil juga. Ini ganjil apa genap? 2 mendahului 1 aja ya, ganjil juga ya. 3 mendahului 1, 3 mendahului 2, oke. Ini genap, yang ini juga, bentar, ada yang salah. 3 mendahului 2 saja, 2 mendahului 1 saja. 2, 3, 1 ganjil, genap Ibu. 2, 3, 1 teh. Hah? 2, 3, 1. Ganjil benar itu, 2-nya kan 2 kali, yang 3-nya 1 kali. Enggak, betul ini genap. 2-nya kan mendahului 1, 3-nya mendahului 1. Iya genap Ibu, maaf salah. Betul ya genap. Oke, yang ini ganjil ya, karena ini yang 3, infeksinya ada 3. 3 mendahului 2, 3 di depan 1, 2 di depan 1. Oke ya, ini udah, soalnya kan harus sama banyak yang ganjil dan yang genap ya. Ini udah sama-sama 3 dan 3. Itu. Nah, terus berarti determinan A-nya gimana? Saya tulis agak ke bawah lagi ya. Determinan A, berarti nanti akan ada 6 suku, karena di sini kan ada 6. Kita tulis dulu A1, A2, A3, terus A1, A2, A3, A1, A2, A3, lanjut ke bawah, ke samping aja ya, A1, A2, A3, A1, A2, A3, kurang jauh gesernya. Satu lagi, A1, A2, A3. Oke. Nah, sekarang kita list dulu ya. Pertama yang 1, 2, 3. Tandanya positif. Terus pindahkan 1, 2, 3-nya ke indeks ini. 1, 2, 3. Gitu. Sekarang mau yang mana dulu? Mau yang positif dulu boleh ya. Misalnya yang ini dulu 2, 3, 1. Berarti tandanya di sini kita pilih yang positif dulu. Salah. Tanda positifnya di sini yang 3, 1, 2. Pindahkan ini jadi 2, 2, 3, 1. Yang ini 3, 1, 2. Sekarang yang negatif. Negatif dari ini 1, 3, 2, tandanya negatif. 2, 1, 3, tandanya negatif. Dan 3, 2, 1, tandanya juga negatif. Pindahkan ke bawah. 1, 3, 2, 2, 1, 3. Yang ini 3, 2, 1.
Gitu. Cuma kan memang akan sangat ribet ya kalau pada saat kita mau menghitung determinan, kita mesti melakukan langkah-langkah seperti ini dulu setiap saat. Cari dulu permutasinya, gitu ya. Kemudian di list dulu suku-sukunya. Nah, kalau Sarus itu jadi dia menggunakan membuat seperti cara cepatnya ya. Gimana kalau untuk 3x3 melis suku-suku determinan ini ya, dia membuat supaya ini kita punya A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Nah, terus diulang aja katanya ya, dua kolom pertama. Seperti itu, terus diapain? Disilang ya. Yang ke kanan ini beri tanda plus. Yang ke kirinya beri tanda minus. Betul nggak hasilnya sama? Oke, kita lihat dulu suku yang positifnya. Pertama kita punya A11, A22, A33. Sama ya dengan suku pertama. Kemudian yang ini ditambah dengan A12, A23, A31. Sama dengan suku yang kedua. Terus suku yang ketiganya A13, A21, A32. Ini juga sama dengan suku yang ketiga. Sekarang suku negatifnya, kita mulai dari mana? Nah, kalau di sini sih kayaknya mulainya dari yang tengah ya, supaya sama. Itu ini urutannya jadi bertukar, jadi A13, A22, A31. Ini suku ke-6 ya, bertukar menjadi ke sini. Terus dikurangi dengan A11, A23, A32. Ini bertukar dengan urutan. Ini suku ke berapa? Keempat ya. Suku keempatnya jadi suku kelima. Terakhir, mana yang belum? Ini A12, A21, A33. Gitu. Sebenarnya bisa aja sih jadi sama gitu urutannya, tergantung cara kita menuliskan permutasi di sini ya. Tapi kan pada akhirnya saat dijumlahkan bersifat komutatif, jadi urutannya tidak jadi masalah kalau ditukar-tukar. Gitu ya, ini caranya Sarus. Nah, kenapa kalau yang 4x4 kita nggak bisa melakukan seperti ini? Sebetulnya kan antara yang 3x3 dengan 2x2 tuh agak mirip ya. Pokoknya disilang yang ke arah kanan itu nanti tandanya positif, disilang ke arah kiri nanti tandanya negatif. Kenapa kalau yang 4x4 tuh nggak bisa kita lakukan dengan cara yang mirip seperti ini? Ya. Karena kalau kita punya A-nya adalah ukuran 4x4, berarti nanti permutasinya ada berapa ya? Pada saat S-nya 1, 2, 3, 4, banyaknya permutasi. Ada 4 kali 3 kali 2, 4 faktorial ya. Kali 2 kali 1. Berapa? 12 kali 2, 24 ya. Harusnya nanti akan ada 24. Berarti nanti pada saat kita hitung determinan, sukunya juga akan ada 24 buah. Nah, apa yang terjadi kalau kita melakukan seperti cara Sarus?
Dalam artian apa? Jadi kita punya A11, A12, A13, A14. Terus di sini A21, A22, A23, A24. Terus A31, A32, A33, A34, terakhir A41, A42, A43, A44. Nah, mungkin yang dibayangkan ya udah kalau gitu diulang aja yang kalau tadi kan 3 kali 3 diulangnya 2 kolom pertama ya. Wah, kayaknya supaya agak banyak kita perlu diulangnya 3 kolom pertama. Jadi dibuat A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, A41, A42, A43. Nah, kayaknya cukup banyak nih. Oh, tapi tunggu dulu. Kita hitung ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Terus ke sini. 1, 2, 3, 4. Ternyata kalau kita lakukan dengan cara yang mirip dengan aturan 103 kali 3, ini cuma ada 8 suku. Gitu. Padahal harusnya ada 24. Ya, makanya nggak bisa kita lakukan hanya seperti ini. Memang ada beberapa cara gitu ya untuk melakukan cara yang mirip dengan cara sarus tapi untuk matriks 4 kali 4. Yang salah satunya yang saya ingat, jadi melakukan perkalian silang seperti ini dilakukan sebanyak 3 kali dengan mengubah apa ya, sebentar saya lupa. Kalau nggak salah kolom yang diulangnya dibeda-bedakan. Di sini kan yang diulang kolom 1, 2, 3 gitu. Kalau nggak salah yang berikutnya itu ada yang kolom 2, 3, 4, satu lagi tapi saya lupa kolom apa. Udah gitu semuanya dijumlahkan gitu. Jadi totalnya ada 24 suku juga sama seperti banyak permutasinya ya. Nah, cara yang lain cuma saya nggak nemu itu dari mana sumbernya, belum ketemu. Nah, cara lain yang saya temukan mana ya tadi? Ini. Kenapa? Kenapa ini? Ya sudah, ini dulu aja deh. Wah, ada nilainya nih, kelihatan. Punya Desti. Maaf ya, belum selesai semuanya diperiksa. Karena nambah apa sih, suka saya tulisin komentarnya satu-satu gitu. Kayak gini. Sebetulnya lebih cepat kalau meriksa manual sih, karena bisa langsung dicoret-coret. Kalau ini kan enggak. Ya, sampai jadi sebuah jurnal sendiri ya, jurnal internasional di Mathematics Engineering. Dibuat oleh orang Nigeria. Oke, mana ya? Pak saya sebelah mana? Matriks 4 kali 4-nya diatur-atur ulang lagi, gitu, ditukar-tukar kolomnya. Terus diapain? Mana ya? Nah, ini dia. Dibuat bentuk matriks AFP, ASP, ATP. Apa ini? Agak rumit gitu ya, jadi matriks yang kolomnya 1, 2, 3, 4.
Terus ini yang dibuat sebelah kirinya tambahin A14, sebelah kanannya ditambahin A11, A34, A31. Terus habis itu di bawahnya ditambahin pula ya. 43, 44, 41, 42. Ribet lah ya. Tuh, ini matriks yang keduanya. Ini nanti matriks yang ketiganya. Terus dijumlahkan keseluruhannya. Biar apa? Biar jadi 24 suku. Gitu. Lebih mudah enggak juga sih kayaknya. Tapi seingat saya yang lebih sederhana itu yang saya pernah lihat cara ini, jadi ditukar kolom mana yang diulang, gitu. Terus dihitung seperti dengan cara serus. Ya. Nah, anyway, kita kembali lagi ke sini ya. Jadi gimana untuk menentukan determinan matriks, kita harus cari dulu ada berapa permutasinya. Permutasinya ada apa aja, harus di-list semua yang ada. Terus kita tuliskan si suku-sukunya. Berarti akan ada sebanyak n faktorial suku. Kita tuliskan A1, 2, 3, 4, 5, sampai n. Nanti ambil satu permutasi, periksa apakah sifatnya ganjil atau genap. Nanti tempatkan si permutasinya sebagai indeks kedua pada unsur-unsur matriks seperti ini ya. Tadi kita punya 1, 2, 3 merupakan permutasi genap, berarti tandanya positif, terus tempatkan 1, 2, 3 sebagai indeks keduanya. Kemudian di sini ada 1, 3, 2, ini permutasi ganjil, tandanya negatif, tempatkan 1, 3, 2. Tuh. Nanti kalau yang 4 kali 4 ya berarti harus melis sebanyak 24 permutasi dari 1 sampai 4. Terus dia dilakukan cara yang mirip-mirip tadi gitu ya. Dituliskan A1, 2, 3, 4, A1, 2, 3, 4, A1, 2, 3, 4. Periksa ganjil, genap, ganjil, genap. Agak ini ya, cukup kerja keras. Tidak sulit, cuma lama ngerjainnya. Oke. Nah, apakah ada cara yang lebih mudah? Oh, oke. Ini tadi sudah ya, determinan 2 kali 2, determinan 3 kali 3 juga kita sudah bahas. 4 kali 4 nih contohnya, berarti akan ada 24 permutasi. Ini ada 6 yang dituliskan di sini, silahkan lanjutkan sendiri. Yaitu permutasi 1, 2, 3, 4, ini genap ya karena tidak ada inversi. 1, 2, 4, 3, ini inversinya 4 di depan 3 saja, jadi ganjil. Terus 1, 3, 2, 4, 3-nya di depan 2. 3 di depan 4 nggak masalah ya. 2 di depan 4 nggak masalah, berarti inversinya 1 ganjil. 1, 3, 4, 2, ini 3 di depan 4, nggak masalah. 3 di depan 2, ini inversi, 4 di depan 2, inversi. Jadi inversinya ada 2. Permutasi genap. Terus 2, 1, 3, 4. 2 di depan 1, inversi. 2 di depan 3, 2 di depan 4 bukan inversi. Terus 1 di depan 3 bukan inversi. 3 di depan 4 juga bukan inversi. Jadi ini inversinya cuma 1, ganjil ya. 2, 1, 4, 3, inversinya mana aja? 2 di depan 1, 2 di depan 4, 2 di depan 3 bukan inversi. Kemudian 4 di depan 3. Jadi 2 buah inversi, inversinya genap. Nah, jadi nanti kalau dituliskan rumusnya ya kayak tadi ya, melakukannya A1, 2, 3, 4. Terus yang pertama 1, 2, 3, 4 genap, tandanya positif, tapi nggak ditulis di sini ya. Jadi sukunya A11, A22, A33, A44. Terus yang kedua ini pakai 1, 2, 4, 3. Tandanya negatif karena ganjil, jadi di sini ditempatkan 1, 2, 4, 3. Tapi indeks depannya selalu berurut ya, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Cuma indeks yang keduanya aja yang mengikuti permutasi. Gitu. Ini tadi cara sarus, kita sudah bahas ya, kenapa tidak bisa dipakai untuk ukuran 4 kali 4. Apakah ada cara lain?
supaya kita nggak usah terus-terusan pakai definisi, itu bisa nggak kita menghitung determinan dari matriks yang apa ya, mungkin bentuknya lebih sederhana aja gitu. Nah, ternyata kalau kita punya suatu matriks persegi yang mengandung baris atau kolom 0, maka determinannya akan jadi 0. Kenapa? Kan tadi ya, setiap suku itu ada penjumlahan untuk menghitung determinan, mengandung satu faktor dari setiap baris dari A. Akibatnya masing-masing suku juga akan ada perkalian dengan 0, jadi jumlahnya 0 juga. Contohnya, pada saat kita punya matriks 3 kali 3, kalau kolom ketiganya 0 semua, berarti kan yang ada 31, 32, 33, semuanya akan bernilai 0. Artinya apa? Di sini dikalikan dengan 0. Artinya apa? Di sini dikalikan dengan 0. Yang ini ada 31 dikalikan dengan 0. Ini ada 32 dikalikan dengan 0. 31 dikalikan dengan 0. 32 dikalikan dengan 0. Yang 33 juga dikalikan dengan 0. Tuh. Jadi, setiap suku pada perkalian ini ternyata akan mengandung satu buah unsur dari masing-masing baris. Gitu ya. Kenapa kan depannya selalu 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai N. Indeks pertama itu kan mewakili baris. Ya, indeks kedua mewakili kolom. Nah, akibatnya apa? Kalau ada baris atau kolom yang 0, ini pasti akan menyebabkan determinannya 0. Kalau kolomnya 0, kenapa? Kan sama, ini nanti indeks keduanya kan mewakili masing-masing kolom ya. Jadi kalau ada satu kolom yang 0, ya berarti akan ada yang dikalikan dengan unsur 0. Gitu. Nah, ini ya yang perlu kita ingat-ingat bahwa satu ketuhanan yang Maha Esa, bukan mau Pancasila ya, tapi sifat determinan yang pertama, matriks dengan baris atau kolom 0. Baris atau kolom 0 itu apa? Jadi setiap unsur di dalam baris atau kolomnya 0 semua. Tuh. Ya. Unsur di dalam baris atau kolomnya 0 semua, terus determinannya akan 0 juga. Oke. Kemudian, teorema yang kedua. Mungkin sebelum ini matriks diagonal dulu deh. Matriks diagonal. Matriks diagonal yang kayak gimana? Biasanya kita sebut sebagai D. D1, D2, Dn. Yang ininya 0 semua, mirip dengan matriks identitas ya, cuma di diagonal utamanya tidak selalu satu. Nah, kalau matriks diagonal, determinannya hasil kali dari unsur-unsur diagonalnya. Kenapa? Karena kembali lagi kalau kita lihat, ya, kan yang tidak 0 itu A1, yang indeksnya kembar ya, 11, 22, 33. Selain itu nilainya 0. Berarti yang pasti tidak 0 itu cuma yang suku pertamanya aja, yang bentuknya A11, A22, A33, mungkin nanti A44, A55, dan seterusnya. Suku keduanya, ini ada yang indeksnya tidak kembar, berarti 0. Indeksnya tidak kembar, 0. Ada indeksnya tidak kembar, 0. Ada indeksnya tidak kembar, 0. Ada indeksnya tidak kembar, 0. Gitu. Jadi, yang nilainya tidak mungkin tidak 0 itu cuma suku pertamanya aja, suku yang kedua dan seterusnya
pasti hasilnya 0. Gitu. Ya. Nah, di sini kita bisa apa? Kita bisa perumum. Gitu. Kalau matriks diagonal kan di bawah sama di atas diagonal utamanya itu 0. Nah, kita bisa sekarang berbicara tentang matriks segitiga atas atau matriks segitiga bawah. Matriks segitiga atas atau bawah ternyata determinannya mirip dengan pencarian matriks diagonal utama, yaitu determinannya hasil kali dari unsur-unsur diagonal utama. Ya. Jadi gimana? Jadi kalau misalnya kita punya matriks A, A1, A2 sampai AN, ininya 0, ininya yada-yada gitu ya, B2, B3, dan seterusnya. Ini segitiga atas, maka nanti cukup kita kalikan diagonal utamanya, atau segitiga bawah, berarti bentuknya gimana? A1, A2, AN, ininya 0, ini katakanlah B1, B2, dan seterusnya. Seterusnya. X, kapan chat? Ya. Nah, matriks segitiga atas atau segitiga bawah, determinannya merupakan hasil kali dari unsur-unsur diagonal utama. Kenapa demikian? Sekarang kita lihat matriks segitiga atas dulu saja ya. Kalau matriks segitiga atas, maaf, kok pencet, tiba-tiba loncat. Kayaknya harusnya nggak saya tulis begini ya, bentar. Mari dirapikan dulu. A11, A12, A1N, A22, ANN. Nah, indeks yang nolnya ini, unsur-unsur yang 0, indeksnya itu apa aja? Berarti kan A21, A31, A32, terus A41, nanti A42, A43, ya, dan seterusnya ini bernilainya 0. Kelihatan ada polanya? Ada ya, jadi indeks yang di depan lebih besar daripada indeks yang di belakang. Gitu. Indeks yang di depan lebih besar daripada indeks yang di belakang. 2 lebih besar dari 1, 3 lebih besar dari 1, 3 lebih besar dari 2, 4 lebih besar dari 1, 4 lebih besar dari 2, 4 lebih besar daripada 3. Akibatnya, karena tadi kita sudah melakukan inversi, ekoinversi, karena kita sudah melakukan permutasi ya. Coba lihat lagi contohnya di matriks yang 3x3, mana suku-sukunya? Nah, yang indeks di depannya tidak pernah lebih besar daripada indeks di belakang, itu cuma suku pertama. Kita lihat pada suku kedua ini ada 3 mendahului 1 ya, 3 di depan 1. Gitu. Berarti ini nanti nilainya 0. Coba suku yang berikutnya ada 2 di depan 1 nih. A21, 2-nya kan lebih besar dari 1. Ini juga nilainya 0. A31, ini juga 3 lebih besar dari 1 ya, jadi ini 0. Yang ini yang mana? 32. 32-nya 0. 21. 21-nya ini nanti akan bernilai 0. Gitu. Nah, ini nanti akan berlaku juga untuk matriks yang 4x4, 5x5, dan seterusnya. Sehingga, kenapa? Ya karena adanya inversi-inversi itu tadi ya, akibat permutasi. Yang akan tidak 0, hanya yang tidak punya inversi, yaitu suku pertamanya aja. Gitu. Kalau yang segitiga bawah gimana? Kalau yang segitiga bawah ini sebaliknya. Jadi
ini tuh nanti yang bernilai nolnya A12, betul nggak? A12, A13, dan seterusnya. Terus A23, A24, dan seterusnya. Terus apa? A14 gitu ya, nanti A34, dan seterusnya. Nah, kita lihat justru nanti yang indeks di depannya yang lebih kecil dibandingkan indeks di belakang yang akan semuanya bernilai 0. Gitu. Ya, sama sih seperti tadi karena adanya inversi ya nanti akan selalu ada yang nilainya 0 juga. Misalnya di sini 23, 12, 13 ini 0 semua nilainya. Gitu ya. Karena adanya permutasi yang tidak saling mendahului kan cuma maksudnya suku pertama aja. Nah, kenapa kita perlu melihat hubungan antara determinan dengan bentuk matriksnya? Bentuk matriks maksudnya di sini karakteristik matriksnya ya. Jadi ada yang unsurnya satu baris, setidaknya satu baris atau satu kolom yang 0. Kemudian kalau matriks diagonal nanti kita cukup kalikan unsur-unsur diagonal utama. Kalau segitiga atas, segitiga bawah cukup kita kalikan juga unsur-unsur diagonal utama. Nah, kita kan sudah membahas tentang OBE ya. Pada saat kita melakukan OBE, tentu yang kita tuju adalah bentuk matriks segitiga atas atau segitiga bawah. Atau pada saat mungkin matriksnya tidak ekivalen baris dengan matriks identitas, nanti kita akan mendapatkan sebuah matriks yang kalau OBE biasanya barisnya ya yang 0 semua. Nah, sehingga kita harapkan dengan melakukan OBE terhadap suatu matriks, kita bisa menemukan salah satu dari 3 bentuk matriks ini. Pertama, membentuk matriks yang punya baris atau kolom 0. Yang kedua, membentuk matriks segitiga atas. Yang ketiga, mungkin lebih cantik lagi ya, bikin matriks diagonal. Itu. Nah, yang jadi masalah adalah kita perlu periksa dulu apa hubungan antara OBE dengan nilai determinannya. Apakah dengan kita melakukan OBE determinannya juga akan berubah? Ternyata tidak selalu. Pada saat kita mengalihkan suatu baris dengan konstan tata 0, maka nanti determinan matriks yang barunya sama dengan K kali determinan A untuk K-nya ini pengalinya tadi. Kemudian kalau ditukar barisnya, maka nilainya jadi negatifnya. Kemudian kalau kita menjumlahkan kelipatan satu baris dengan baris yang lain, ternyata determinannya tidak akan berubah. Gitu ya. Ini jam berapa by the way? Berapa ya sekarang? Oke. 10 menit lagi lah ya. Saya harus rapat sudah ini. Nah, dengan menggunakan sifat-sifat ini, nanti jadi kita bisa melakukan OBE dulu terhadap suatu matriks sampai didapatkan salah satu dari ketiga bentuk matriks yang tadi kita sudah lihat. Terus kita bergerak mundur. Ya, jadi determinan matriks terakhir kita lihat operasi apa yang sebelumnya dilakukan, apakah tukar baris, apakah penjumlahan baris dengan kelipatan baris lain, atau mengalihkan dengan konstanta, nanti dihitung ya, kita bisa mendapatkan matriks sebelumnya, nanti berjalannya mundur sampai akhirnya kita dapatkan determinan matriks yang paling awal. Kebayang? Kayaknya enggak. Bingung ya. Oke, kita lihat yang ini dulu. Saya pindah ke Blackboard-nya mungkin ya. Di sini suka nge-lag. Mana yang kosong? Kesini aja deh. Nah, kita mau lihat contoh bagaimana menghitung determinan dengan apa? Dengan reduksi baris. Nah, matriks A-nya adalah 2, 3, 7. Terus 0, 0, min 3.
dan 1-27. Nah, ingat bahwa yang perlu kita lakukan adalah OBE-nya sampai menghasilkan matriks segitiga atas saja. Jadi tidak harus sampai jadi matriks eselon baris, apalagi eselon baris tereduksi. Ya, artinya apa? Tidak perlu sampai ada satu utama. Yang penting bentuknya ya segitiga atas. Nah, tapi kalau mau dibuat satu utama boleh juga. Oke. Nah, pertama mungkin kita lakukan OBE dulu. Kita coba dulu dengan cara Sarus mungkin ya. Determinan A-nya berapa? Pakai definisi. Nggak pakai definisi ya, pakai cara Sarus aja. Biar kita nggak usah repot-repot nulisin apa tadi rumusnya. Kita ulang, 2, 3, 0, 0, 1 min 2. Hasilnya jadi apa? Kepencet lagi. Ini ya. Oh iya, kelemahan dari cara Sarus, nulisnya perlu hati-hati ya. Apa maksudnya? Menuliskan matriksnya harus cukup rapih, karena saya pernah nemu karena penulisan unsur matriksnya kurang rapih gitu, ada ke kanan ke kiri, terus jadi salah. Ini harusnya dikalikannya kemana, malahan mencong ke sebelahnya. Tuh. Jadi ya hati-hati aja. Udah pasti ini ya. 207 ditambah 3 min 31 ditambah lagi 70 min 2. Sekarang yang ke kiri. Berarti negatif 7, 0, 1, negatif 2, min 3, min 2, negatif 3, 0, 7. Hasilnya apa? Ini 0, ini min 9, 0 lagi, 0 lagi. Min kali min jadi tetap min 12. Ini 0 ya. Jadi hasilnya adalah min 21. Tentu cek ya, barangkali saya ada salah hitung. Nah, ya kita coba lakukan. Sekarang kita OBE. Mungkin yang pertama tukar baris dulu lah ya, baris keduanya kita tukar dengan baris ketiga. Karena nolnya udah cukup banyak di sini. Sehingga kita dapatkan matriksnya 237, 1 min 27, dan 00, min 3. Oke, yang ini kita beri nama sebagai matriks A1 lah ya. Terus mau diapakan lagi? Tukar baris lagi deh, baris satunya tukar dengan baris 2. Nah, ini kita sebut sebagai A2. Terus, apa lagi? Baris keduanya ya, kita nolkan di bawah sini. Baris keduanya saya tambahkan dengan min 2 kali baris 1. Biar di bawahnya 0. 1 min 27, 0,03-nya tetap. Sekarang 2 dikurangi 2, 0. 3 dikurangi, 3 ditambah min 2 kali min 2. 3 tambah 4 ya, 7. Terus 7 ditambah min 2 kali 7. Hasilnya min 7. Ini kita sebut sebagai A3. Nah, perhatikan bahwa A3-nya ini udah segitiga atas ya. A3 udah matriks segitiga atas, berarti
determinan dari A3 adalah 1 kali 7 kali 3. Ada yang salah sebentar. Oh, maaf. Tanda negatifnya ketinggalan ya dari sini nih. Jadi hasilnya ini min 21. Udah sama ya, tapi tunggu dulu, ini baru matriks A3-nya yang kita dapat determinannya. Kita harus bergerak mundur sampai kita dapat determinan A. Oke? Nah, kita lihat bahwa dari A2 ke A3, ini operasinya adalah penjumlahan baris dengan kelipatan baris lain. Akibatnya, determinan dari A3 akan sama dengan determinan A2. Oh, kalau gitu kita bisa dapat determinan A2-nya akan sama dengan min 21 juga. Gitu. Kenapa? Karena ini didapat dari operasi penjumlahan baris. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dari A1 ke A2? A1 ke A2 operasinya adalah tukar baris. Kalau operasinya tukar baris, berarti determinan dari A2 akan sama dengan negatif determinan A1. Kalau gitu, determinan A1-nya akan sama dengan negatif determinan A2. Mulut berkata 2, tangan menulis 1. Oke. Berarti determinan A1-nya berapa? Negatif dari negatif 21. Jadi positif. Itu ya. Sampai sini oke. Coba ini saya batasi dulu ya. Supaya tidak pacorok. Bisa dipahami ya sampai sini? Nah, kemudian kalau dari A ke A1 operasinya apa? Operasinya tukar baris juga. Ya, karena operasinya tukar baris berarti determinan A1 sama dengan negatif determinan A. Kalau gitu, determinan A-nya sama dengan negatif determinan A1. Determinan A1-nya berapa? Ini ya, 21. Jadi ini sama dengan negatif 21. Tuh, kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita dapat hasil yang sama ya, apakah dengan reduksi baris ataupun dengan cara Sarus memberikan hasil yang sama. Hanya saja memang kalau cara Sarus ini kan tadi agak susah ya kalau ukuran yang 4x4. Kalau yang reduksi baris ini kita bisa lakukan mau 4x4, mau 5x5 dan seterusnya juga tidak masalah. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Bisa dipahami cara mendapatkan determinannya? Gimana? Ada yang bingung? Insya Allah bisa, Bu. Oke, saya anggap yang lain juga terwakili kalau gitu ya. Nah, seperti ini ya operasinya. Jadi kita lakukan OBE sampai didapat matriks segitiga atas, atau kita dapatkan satu baris yang isinya 0 semua.
berarti itu nanti langsung determinannya 0. Kalau udah paling bawah determinannya 0, balik ke atas, jadi pasti 0 juga. Nah, kita lihat lagi. Ini tadi prosesnya ya, dipecah seperti ini. Oh, urutannya berbeda tapi ya. Kalau tadi yang saya lakukan apa? Tukar-tukar baris dulu, baru penjumlahan baris. Kalau ini penjumlahan baris dulu, baru tukar-tukar. Oke, tidak jadi masalah, hasil akhirnya tetap sama ya determinannya. Nah, ya ini lebih besar matriksnya. Akan dicari determinan dari matriks ini. Oke. Kita coba ya. Oh, udah ada di sini. Ternyata ini lebih sederhana lagi. Kenapa? Karena kelebihan. OB-nya diapain? Baris keempat dikurangi baris ke-1. Jadi baris keempatnya berubah menjadi 0, min 2, min 1, 3. Habis gitu, baris keempatnya ditambah dengan baris ketiga. Hasilnya jadi 0, 0, 0, 0. Baris terakhirnya. Ya, karena kalau kita lihat baris ketiga dan baris keempat yang barunya ini beda tanda aja gitu ya. Dan jadinya pada saat dijumlahkan baris keempatnya kita dapatkan baris 0. Nah, dari sini berarti determinan matriks yang terakhirnya ini, matriks A2-nya kan 0. Kemudian A1 ke A2 operasinya apa? Penjumlahan baris. Penjumlahan baris determinannya sama. Berarti determinan A1-nya akan sama dengan determinan A2, hasilnya 0 juga. Terus dari A ke A1 penjumlahan baris juga, jadi determinan A1 dan determinan A-nya akan sama. Makanya ini juga sama-sama 0. Kesimpulannya determinan A-nya 0. Ya. Jadi ada 3 kemungkinan bentuk matriks yang kita tuju dengan melakukan OBE-nya. Yang pertama segitiga atas, atau kita buat supaya ada baris 0, atau kita buat menjadi matriks identitas. Tapi biasanya sih kita tidak perlu sampai dapat matriks identitas ya, matriks identitas, matriks diagonal. Biasanya kita tidak perlu melakukan sampai jadi matriks diagonal, cukup jadi matriks segitiga atas saja. Tuh. Nah, latihannya nih, coba inversi untuk permutasi yang diberikan di sini. Ada 4 nomor ya, ini ada. Saya nulisnya tidak rapih yang bikin. Nomor 1 ini, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Oke. Kita cobalah ya. Nomor 5, coba tuliskan formulasi determinan untuk matriks 4x4. Silakan ditulis dulu ya ke 24 bentuk permutasinya dari 1 sampai 4. Nah, kita coba lihat ya, misalnya yang nomor berapa nih? Nomor 3 aja ya. 3, 2, 4, 1, 5. Inversinya ada apa aja? Oke, kita lihat 3 di depan 2. Kok 3-nya ada 2? Bentar, belakangnya 5 ya. 3 di depan 2. Terus 3 di depan 4 nggak apa-apa. 3 di depan 1. Ya, ini inversi. Mana lagi? 2 di depan 4? Bukan ya. 2 di depan 1. 2 di depan 1. Ini inversi. Apalagi? 2 di depan 5 bukan inversi ya. 4 di depan 1. Ini inversi juga. 4 di depan 5 bukan, karena 4 lebih kecil dari 5. 1 di depan 5 juga bukan inversi. Jadi ada berapa inversinya? 4. Inversi. Ganjil genap jadinya. Ini permutasi genap. Gitu. Bisa ya, silakan dicoba sendiri untuk nomor 1, 2, dan 4-nya.
Ini tadi caranya sudah kita bahas untuk yang 2x2, 3x3, dicoba sendiri untuk yang 4x4. Dengan reduksi baris, carilah determinan matriks berikut. Nah, yang nomor 6 mudah ya. Kenapa? Karena pada saat kita jumlahkan baris pertama ke baris kedua, hasilnya ada baris 0, jadi hasilnya jadi 0. Gitu. Oh ya, karena apa? Nah, udah habis. Saya berikan satu lagi mungkin ya, dari sifat yang mana? Saya nulis kemana sih? Nah, ini dia. Nah, suatu matriks dengan baris atau kolom 0, maka determinannya akan 0. Nah, kalau kita gabungkan dengan sifat OBE, OBE yang mana? Tadi kan kalau penjumlahan dua buah baris, tidak mengubah determinan ya. Berarti kita akan punya akibat. Akibat apa? Yaitu matriks yang memiliki baris atau kolom yang sama juga determinannya akan 0. Kenapa coba? Kenapa ya? Nah, jadi misalkan kita punya matriks A11 ya, tanpa mengurangi keumuman gitu ya. Misalkan kita punya bentuk matriksnya A11, A12, A1N, dan seterusnya. Terus ada ini juga A11, A12, A1N. Terus di sini baru ada A31, A32, A3N, AN1, AN2, ANN. Jadi baris pertamanya sama dengan baris kedua. Kan ini kita bisa OBE ya. Baris keduanya kita tambahkan dengan -1 kali baris ke-1, akan didapat bentuknya A11, A12, A1N. 0, 0, 0. Gitu. Nah, ya. Jadinya apa? Ini ada mengandung baris 0, maka ini determinannya juga akan 0. Ini kita kasih A gitu ya, ini A aksen. Determinan dari A aksen yang akan sama dengan 0 juga. Karena operasinya penjumlahan baris, determinan A aksen akan sama dengan determinan A. Akibatnya, determinan A-nya juga akan sama dengan 0. Gitu. Lebih jauh lagi, kalau ada baris atau kolom yang merupakan kelipatan dari baris atau kolom yang lain, itu juga sama, determinannya akan 0. Kenapa? Ya, tinggal penjumlahan baris aja. Bedanya, di sini kan kalinya -1, nah nanti dengan konstantanya yang sedikit berbeda. Jadi bisa dibuat salah satu barisnya itu yang merupakan kelipatan baris yang lain menjadi 0. Ya. Apalagi ya? Kurang lebih seperti itu mungkin. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, untuk tugas minggu ini, tolong hitung determinan matriks, tapi matriksnya yang mana ya? Matriksnya pakai yang ada di soal UTS deh. Mana? Nah, matriks dari yang ini aja ya. Ini kan ada matriks koefisiennya.
matriks koefisien dari yang nomor 2 ini. Tuh. Oke. Masih pada nyimpan kan jawaban soal UTS masing-masing? Dilihat aja, ini yang nomor 2 poin A kan direpresentasikan ke dalam matriks yang diperbesar ya. Yang ini yang kita hitung determinannya bukan matriks yang diperbesar, tapi matriks koefisiennya aja. Jadi yang kolom terakhirnya yang isinya konstanta nggak ikut dimasukkan. Terus diapakan pakai yang OBE. Ya. Saya tulis dulu di sini mungkin ya. Sebelah mana? Mana yang masih agak kosong? Aduh, maaf ya, ini tempat menulisnya suka-suka hati. Tidak terlalu berurut. Oke, tugas untuk minggu ini. Hitunglah determinan A dengan reduksi baris jika diketahui saya suka autosave. Jika diketahui A-nya sama dengan apa aja ini teh? 2N 0 terus P min M plus 1 baris keduanya N plus P terus 1 min 3N dan N. Terus 2M min P plus 2. Satu. Terakhirnya 3N. Cukup simpel mudah-mudahan ya, cukup udah ada banyak nol-nolnya. Ya gitu. Ya kayaknya. Nah, tapi pakai reduksi baris ya. Kalau mau dibandingkan hasilnya dengan cara sarus boleh. Buat ngecek bisa ada salah apa ya? Maksudnya salah melakukan OBE-nya atau gimana. Gitu. Oh, saya ingatkan lagi jika ada yang perlu remedial dikerjakan ulang aja soal UTS-nya. Misalnya ada apa? Wah, saya belum sempat jawab soal nomor terakhir gitu ya, belum sempat jawab soal nomor terakhir, kayaknya nilainya nggak terlalu bagus. Mau ikut remedial aja, silakan kerjakan ulang dan upload di Google Form UTS. Masih ada linknya kan ya? Nanti saya nyalakan lagi biar bisa nerima respon. Oh, sebentar. Waktu itu ada yang ngirim ulang ya? Maksudnya ada yang nguploadnya double kan di UTS, di Google Form ada, yang di e-kuliah ada ya. Berarti nanti saya buatkan link baru aja ya. Linknya menyusul. Nanti saya kirim di grup ya linknya. Mudah-mudahan sih ada yang perlu. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri saja ya pertemuan kita hari ini. Bertemu lagi minggu depan tanggal merah ya? Ya nggak sih? Ya, minggu depan Paskah ya, libur nasional. Jadi minggu depan mungkin ketemunya di dalam video aja ya.
dipelajari melalui video, forumnya baca modul, nonton video, nanti buat resumenya seperti biasa. Oke, mudah-mudahan puasanya lancar semua. Tetap sehat-sehat semuanya ya. Udah pada vaksin booster ya, supaya bisa mudik. Disusulkan sesegera mungkin ya bagi yang perlu mudik seperti saya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.